Shalom and good morning. Welcome to Morning Breakfast with God. We hope that you had a great night's rest, a great weekend, and you're looking forward to an amazing week ahead of us. We are barreling through February, and we are now way past the half month, and the days are going very fast, right? Yeah, betul now sekali. We're already the third week of February, actually the second last week, and next thing we know, February is going to come, and time's moving very fast. So we really need to get into the position where we need to prepare ourselves. So whatever that's coming ahead of us, we know everything is going to be great. So let's prepare ourselves, in things that's going on. And we want to say good morning to our few brothers, sisters, friends, and some other acquaintances out there. We hope that you find this session good. And we also want to thank you for your dedication to spend time with the Lord. Yeah. And then before we get into a lot of these things, we're going to go and pray as well. Yes. Shalom dan selamat pagi saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi di pagi yang indah, pagi yang luar biasa, Senin yang indah, luar biasa sekali Tuhan berikan kepada kita setiap anak-anaknya. Dan kita akan masuk kepada kebaktian pagi kita di hari ini. Dan kami, Pastor Meta MAU mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam program kami melalui gereja kami GKA Holy Ministries dalam program Morning Breakfast with God. Sarapan pagi bersama Tuhan atau kebaktian pagi kita dalam renungan harian pagi hari. Ya, selamat datang juga untuk Brother Thomas Joseph Kulas. Morning dan shalom. Selamat pagi, brother. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara terkasih kita ya. Yes. Baik, untuk yang baru pertama kali mengikuti program ini, nanti kami akan memberikan beberapa informasi. Tetapi sebelum itu, kami Pastor Meta MAU rindu untuk mengajak kita semua yang sudah boleh bergabung di pagi hari ini, baik melalui Facebook, YouTube, ataupun juga Instagram. Yuk, sama-sama kita siapkan hati. Kita akan bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Biarkan tangan Tuhan yang memimpin kita untuk mengerti setiap firman-Nya dengan luar biasa. Jadi mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Praise you, Father. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen, We thank you Lord. for amazing weekend that we had. Yes. And we thank you for the amazing week that's coming ahead of us. Amen. Lord, we know that you always know our needs, and you're going to prepare everything for us. We just have to come to you in obedience, in faith. Everything we provided, and everything is already provided. We Yes, just have to learn how to receive it from you. Amen. We thank you, in Jesus' name we pray. Amen. Haleluya, amin. Seperti tadi Pastor Meta sudah mengatakan bahwa hari demi hari itu terasa cepat sekali. Kalau kemarin kita sudah melewati bulan Januari, ya kan? Dan sekarang kita sudah memasuki bulan Februari yang tinggal beberapa
hari lagi atau beberapa minggu lagi kita sudah memasuki bulan Maret kembali. Wow, nggak terasa baru kemarin rasanya Natal gitu kan, baru kemarin rasanya tahun baru, sekarang sudah hampir 2 bulan melewati masa tahun 2022 ini. Jadi mari sekali lagi kita siapkan hati kita untuk masuk dalam kebaktian kita di pagi hari ini. Dan untuk yang baru pertama kali, tadi saya juga sudah mengatakan akan memberitahukan beberapa informasi. Renungan harian pagi ini kami lakukan melalui program gereja kami GKA Holy Ministry setiap Senin sampai Jumat jam 7.30 pagi waktu Malaysia, jam 6.30 pagi waktu Indonesia. Kenapa harus Malaysia dan Indonesia? Ya, karena kami menggunakan 2 bahasa, dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dan kami pada saat ini berada di Malaysia. Jadi kami mengambil waktu Malaysia dan juga mengambil waktu Indonesia. Dan kita juga akan membawakan 2 worship dalam setiap program ini, di awal dan di akhir program ini. Dan setelah itu ada beberapa informasi di akhirnya nanti untuk bisa menjelaskan program-program yang terdapat di dalam gereja kami tentunya. Ya, baik saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk kita mulai masuk dalam pujian kita. Ini akan mengawali renungan kita di pagi hari ini, dan setelah kita membawakan pujian ini, kita akan masuk kepada pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pastor Meta di sini. Ya, mari yang masih bersama keluarga nih. Ya, ajak keluarga berkumpul, kita bergandeng tangan, kita memuji Tuhan terlebih dahulu. Dan juga untuk yang sudah di jalan mungkin ya, di mobil atau sudah sampai di kantor dan di pejabat, boleh juga kita memuji Tuhan walau takut-takut kedengeran dalam hati. Tuhan mengetahui segala sesuatu dengan indah dan luar biasa. Amin. Ya, pujian ini berjudul Mighty to Save. Dan Pastor Meta kasih thank you dulu untuk pribadi yang boleh menciptakan karya pujian yang indah ini, dan juga merangkul setiap halnya secara high. Dan kita akan masuk dalam pujian kita. Silakan Pastor Meta. Yeah, so we're going to start with a praise and worship song. This song is titled Mighty to Save. Yes. It is Hillsong Worship, a song that's sung by Hillsong Worship, and it comes from the album of the same name in the 2006, right, Mighty to Save. So this song was written by Ben Felding and Ruben Morgan, right? And it's an amazing song. It actually won in the year 2009. It actually won an award, right, in one of those sessions that went on in Australia. Yes. So this is something we want to give thanks to the people who wrote amazing praise and worship songs like that, which helps us to express ourselves during our praise and worship time with the Lord. So join us in this Mighty to Save. And we want to say thanks and hello to all those that have just come. Our brother Thomas Joseph Kulas. It's amazing to see you in the morning with us. Thank you for making the time to join us. We believe that at times like that we should start the day with the Lord. That's why we call it morning breakfast with God. Right? Yes. And then we can go and do the rest of the day. But what we want to do also is during the end of this session, we show you how to apply this not just in the morning, but throughout the days that we go on with the Lord. Amen. Thank you. Ya. Jadi mari sahabat terkasih, saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam pujian kita di pagi hari ini. Mighty to Save. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya, Jesus, thank you Lord. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk masuk dalam kebaktian kami. Terimalah pujian ini Bapa sebelum kami mendengarkan kebenaran akan firman-Mu. Mari sama-sama kita katakan. Everyone need compassion, love that never fading. Let mercy fall on me. Everyone need forgiveness, the kindness of the Savior, the hope of nations. Mari sama-sama katakan dengan segenap hatimu. Savior, He can move the mountain. My God is fighting to save. He is fighting to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Hallelujah, Jesus. Mari sama-sama sekali lagi katakan. So take me as you find me. All
mighty to save forever. The author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, you can move the mountains. For God is mighty to save. He is mighty to save forever. The author of salvation. You rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. You are mighty to save. Yes, Lord. You are mighty. You are mighty to save. Praise you, Father. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Inilah pujian kami Tuhan. Kami siap masuk dalam kebaktian pada pagi hari ini dengan mendengarkan kebenaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Amen. Yes, silakan Pastor Meta. Wow, it's amazing, amazing week ahead of us. I do not know about you guys. I feel it ahead of us, right? It's I mean, whatever you expect will come, Yeah. right? I mean, it might not come straight away, but it will come. Yes. Right? So you must set yourself into a position where you need to have a very high expectation of what things are going to be for you. And today's message comes from Exodus chapter 4, verse number 10. And the title for today is, He Knows What You Need. Amen. So if you don't have expectations, you have no need, right? So you must have a very, very high, strong regard and expectations of the Lord. And with that, God will know exactly what you want, because God knows what you need. However, He's given us the power. One thing that we have, that God gave us, was a power to choose, the power of choice. So God says you can go A or B. You have to choose. Yeah. He knows what you need, so He's provided both. Which one you're going to take, right? One of the things that I've been struggling in my mind for a long time is, Lord, if there is blessing in our life, why do we always have to ask for blessing? Why do we always have to pray and ask for blessing? God tells me, no, you don't have to ask for blessing. Actually, blessing is already provided. You have to choose which one you're going to take. Amen. He gave us blessing A, blessing B. One is good, one can be bad for you. So you have to learn how to choose. But the problem about it is, we always think that we have to go out and beg and ask for blessing. Today's message says, God knows what you need. And it comes from Exodus chapter 4, verse number 10. I'm going to read from the MSG version and the Message version, and also the ERV, easy to read version. Yeah. And it says here from the Message version, Exodus chapter 4, verse 10, Moses raised another objection to God. Wow. Master, please, I don't talk well. I've never been good with words, neither before nor after you spoke to me. I stutter and stammer. That's what Moses is saying to God. Lord, I object. I cannot do what you want me to do. He wants him to go and speak to Pharaoh. And Moses said, I can't even speak properly. In the ERV version, it says here, from Exodus chapter 4, verse 10, Then Moses said to the Lord, But Lord, I'm telling you, I'm not a good speaker. I've never been able to speak well. And that hasn't changed since you started talking to me. I'm still not a good speaker. You know that I speak slowly and I don't use the best words. Wow. One says to the Lord, I object. Rather, he's objecting. Second one says, he speak to the Lord. So you can see from the first version message, there was objection in message and Moses' heart, right? And the second one, the second message here, it says, I stutter and stammer. That means, that's how they speak, right? Stuttering and stammering. But in the second version of it, comes from the ERV version, it says, I speak slowly because of the stuttering and stammering, and I don't use the best words. I mean, we're going to speak to the king, Pharaoh.
You have to use the right words. And he said, I don't use the best words. But we know what happened. God says, go and do this, and I will make things better for you, right? Yeah. Even with all his weaknesses, his stuttering, his lack of the good words, God used Moses. Amen. He knows what we need. So this is what sometimes God do with us, right? We'll come to this portion a little bit more. We'll let Pastor Emma catch up because it's quite a bit here to cover. Iya, saya masih mendengarkan apalagi yang akan disampaikan sehingga tidak ada yang terlewatkan ya. Baik saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita membuka firman Tuhan di pagi hari ini. Boleh juga menggunakan smartphone tentunya melalui versi terjemahan baru yang biasa kami lakukan. Tetapi saya di sini sudah menyediakan Alkitab saya seperti biasanya ya. Dan mari sama-sama kita membuka firman Tuhan melalui Keluaran 4 ayatnya yang ke-10 di dalam terjemahan baru, melalui smartphone juga sama ya. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema yang akan kita terima pada pagi hari ini atau makna yang akan kita terima pada pagi hari ini mengatakan tentang Dia tahu apa yang kita butuhkan. Nah, tadi Pastor Meta sudah mengatakan kalau di dalam kehidupan kita tidak ada ekspektasi, maka kita juga tidak tahu sebenarnya apa sih yang kita butuhkan. Ya, apa sih yang kita mau, apa sih yang kita perlukan, ya kan? Nah, ekspektasi ini bicara tentang pengharapan atau mimpi atau visi atau misi atau apa yang kita rencanakan. Ini yang kita katakan ekspektasi. Bagaimana kita bisa membawa hidup kita menjadi lebih baik, menjadi lebih maju, menjadi lebih berbuah, menjadi lebih berbunga, boleh dikatakan demikian. Nah, kalau kita tidak ada hal-hal seperti ini, maka akhirnya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan akan hidup yang biasa-biasa saja. Hidup yang tidak akan membawa satu pertumbuhan yang baik bagi dirimu sendiri ataupun baik bagi orang-orang atau keadaan di sekitarmu. Oleh karena itu kita setiap anak-anak Tuhan dikatakan bukan anak-anak Tuhan yang biasa-biasa saja. Itu dikarenakan ekspektasi di dalam kehidupan kita setiap hari baru adanya. Nah, di dalam ekspektasi ini tentu akhirnya kita mengetahui apa yang kita butuhkan. Tetapi yang harus kita garis bawahi adalah di dalam setiap kebutuhan kita, di dalam setiap apa yang kita butuhkan ini Tuhan selalu memberikan pilihan-pilihan di dalam diri kita. Tuhan tidak pernah memaksakan hal A, B, C, D, E, F. Tetapi hanya dua hal, yang baik dan yang buruk. Dan itu kembali kepada pilihan kita. Tetapi saya percaya setiap anak-anak Tuhan di saat tahu kebenaran di dalam Tuhan, di saat hubungan kita terjalin baik dengan Tuhan, tentunya kita akan memilih atau Tuhan akan mengarahkan kita menuju kepada hal-hal yang baik dan benar juga. Dan kita juga akan memilih hal yang baik dan benar juga bagi setiap ekspektasi kita dan untuk kebutuhan kita. Tetapi dari kesemuanya itu pahami dengan baik bahwa Dia, yaitu Tuhan itu sendiri, tahu apa yang kita butuhkan. Ini yang harus dipahami, saudara terkasih. Nah, oleh karena itu mari sebelum kita melangkah lebih lanjut untuk penguraian tentang firman Tuhan yang mengatakan Dia tahu apa yang kita butuhkan melalui Keluaran 4 ayat yang ke-10, sama-sama kita baca terlebih dahulu firman Tuhan ini. Di sana dikatakan, lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Ini luar biasa sekali ya. Nah, kalau tadi Pastor Meta sudah mengambil dua versi di dalam bahasa Inggris tentunya seperti biasanya ya, tapi pada kali ini mengambil dua versi melalui MSG dan juga ERV. Dan seperti biasanya juga saya akan mengambil versi ERV, yaitu yang mudah dimengerti, yang mudah diterima, yang mudah dipahami dengan lebih mendalam. Nah, di sana dikatakan dalam versi ERV adalah kemudian Musa berkata kepada Tuhan. Ini adalah conversation ya, percakapan Musa kepada Tuhan. Berarti ini juga mengingatkan kita sebagai pribadi anak-anak Tuhan bagaimana conversation kita sama Tuhan, bagaimana percakapan kita sama Tuhan, bagaimana sih cara kita ngomong sama Tuhan, gitu kan. Nah, sekali lagi isinya adalah kemudian Musa berkata kepada Tuhan, "Tetapi Tuhan, aku berkata kepadamu, aku bukan pembicara yang baik."
Aku tidak pernah bisa berbicara dengan baik, dan itu tidak berubah sejak engkau mulai berbicara kepada saya. Saya dikatakan di dalam versi Arfi itu, saya bukan pembicara yang baik, dan itu masih terus berlanjut sampai kepada sekarang atau pada saat ini. Engkau tahu bahwa saya berbicara sangat perlahan sekali dan tidak menggunakan kata-kata yang baik. Kalau kita melihat dari segi pembacaan firman Tuhan ini ya, Pastor Meta, ini boleh dikatakan komplain kah, atau boleh dikatakan dia merendahkan diri karena dia mengakui kekurangannya? Reject. Oh, menolak. Wah. Ini. Jadi kalau kita melihat firman Tuhan ini, Pastor Meta mengatakan bahwa ini adalah satu penolakan dari Musa kepada Tuhan. Penolakan yang seperti apa? Bagaimana kita bisa mengertinya dengan lebih dalam? Yuk kita dengarkan Pastor Meta. Silakan Pastor Meta. Yeah, so when God told Moses to go and tell Pharaoh to let the people, to let his people go, the people of Israel, and let people of Israel go, Moses felt insecure and he didn't feel qualified. I mean, that's Pharaoh. Who is he to go and tell, the king of Egypt that you have to let my people go? Yeah. Right? However, God showed Moses a lot of miracles. Right? He showed him signs. He showed him that, here, take this staff, turn it into snake. He will support you. Yeah. He will show him signs so that he will go into the courts of Pharaoh with confidence, so that he knows that God is with him. I mean, when we're really, really confident that God is with us, we are very, very strong. Right? Yes, amen. But Moses had other concerns. I mean, he saw miracles already, right? But he had other concerns. He said to God, I can't stand before Pharaoh because I have a speech problem. I can't speak properly. He didn't say, I don't believe your miracles. I don't believe your... No, he didn't say that. He believed all of that. But he said, I'm not perfect because I can't speak properly. And you have thought that since God just did all those wonderful miracles, right? He could simply touch Moses and Moses' speech problem will go away. I mean, God just showed a lot of miracles, right? Yeah. So God could have taken his speech problem away. But God didn't remove that problem. Yeah. Right? He didn't he didn't do anything to make it perfect. Instead, God said to him, you have exactly what you need to do with what I've called you to do. You have exactly what you have to do exactly what I need you to do. I've already given you the stuff that can do wonders. Yeah. Touch water, it turn blood, throw on the ground, it becomes snake. It's so powerful, right? You already need that. That's good enough. You don't need to speak very well. Right? But God didn't remove this problem so easily. Right? Why? Because we sometimes feel that we need to be perfect before we can do God's work. Yeah. Right? Don't hold back. When God asks you to do something, with all your limitations, with all the negativity you have in you, if Moses has so much negativity in him, okay, he believed that the staff can do everything, but still he was worried. Khawatir, ya. He was worried. But he stepped forward. He didn't hold himself back with all that situation. He moved and do what was needed of him. Yeah. So we have to learn how to do this. Because a lot of us say, no, until I get perfect, then only I do God's work. When I'm ready, then Moses wasn't ready. We have to listen very carefully from Exodus, the book of Exodus, chapter 4. If you want to read all of it, you find that in every instance that God says, Moses, go and do this, he went and do it. He came back and told God that Pharaoh didn't even believe him. He went back. How many times he went back? This is something that God is going to ask us to do. We just have to learn how to be obedient. Stop here first. Ya, ya, baik saudara terkasih, kalau tadi kita sudah membaca firman Tuhan bersama melalui Keluaran 4 ayatnya ke-10, di mana di sini firman Tuhan sendiri menceritakan bagaimana Musa, seorang Musa yang dipilih Tuhan, ini menolak apa yang Tuhan mau untuk dia lakukan untuk selanjutnya dan selanjutnya di dalam kehidupannya. Nah, kalau kita melihat ya,
kehidupan ataupun perjalanan Musa melalui Alkitab, ya kan, ketika Tuhan menyuruh Musa pergi, dan juga Tuhan sendiri juga yang menggerakkan hati Fir'aun untuk membiarkan orang-orang Israel pergi. Seorang, kalau dipikir-pikir kan, seorang Musa ini siapa sih bisa memaksa seorang raja yang paling berkuasa, ya kan, seorang Fir'aun yang begitu ditakuti dalam setiap keadaannya, untuk membiarkan orang Israel pergi. Tetapi Tuhan mampu merubah semua keadaannya. Tuhan mampu merubah semua situasinya menjadi luar biasa, di mana Fir'aun boleh mengizinkan orang-orang atau boleh membiarkan orang-orang Israel pergi. Nah, kalau kita melihat dari situasi ini, tentunya Musa pada saat itu merasa ini adalah satu pekerjaan yang sangat berat buat dia, di mana Tuhan memilih dia untuk melakukan hal tersebut. Nah, dia mulai merasa tidak aman, dan dia juga mulai merasa, emang saya pantas ya? Emang saya layak ya? Dia mulai punya pemikiran-pemikiran seperti ini. Nah, tetapi di dalam perjalanannya kita juga sama-sama mengetahui bahwa Tuhan menunjukkan kepada Musa tanda-tanda atau mukjizat-mukjizat yang ajaib, sehingga dia dapat pergi ke depan, ke hadapan Fir'aun dengan percaya diri, karena dia mengetahui bahwa Tuhan bersama dia. Nah, seperti apa yang disampaikan Pastor Meta barusan, di saat kita mengetahui dan kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita, bahwa Tuhan menuntun langkah kita, bahwa Tuhan ada di depan kita, tentunya kita juga menjadi pribadi-pribadi yang percaya diri. Kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak takut. Kita menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan keyakinan bahwa kita sanggup melakukan segala hal yang terbaik. Ini yang harus, yang saya yakin kita miliki sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita percaya dan yakin Tuhan menyertai kita, seperti halnya juga dengan Musa. Pada saat dia mendapatkan panggilan dari Tuhan, menjadi pilihan Tuhan untuk melakukan sesuatu, dia juga awalnya merasa, aduh, emang iya? Emang gue bisa? Emang gue layak? Emang gue mampu? Kekhawatiran-kekhawatiran ini juga pernah kita alami di dalam kehidupan kita, di saat kita diserahkan satu kepercayaan, baik itu oleh keluarga, baik itu oleh keadaan, baik itu juga oleh pekerjaan kita sendiri. Tetapi satu hal yang harus kita yakini, yakin dan percaya bahwa Tuhan itu ada bersama kita. Saat itulah akhirnya kita boleh memahami bahwa kemampuan yang kita miliki sebetulnya jauh lebih luar biasa, karena Tuhan yang menempatkannya di dalam kehidupan kita. Nah, mari kita lihat lebih lanjut mengenai firman Tuhan ini. Di saat Musa juga sudah melihat mukjizat terjadi, yaitu tongkat bisa berubah menjadi ular, ya kan, dan juga banyak. Saya yakin saya tidak perlu mengulang apa yang dilakukan Tuhan di dalam cerita ini. Tentunya banyak sekali kejadiannya. Tetapi pada saat itu juga Musa juga punya kekhawatiran tersendiri yang lainnya yang dia rasakan di dalam hatinya. Oleh karena itu dalam firman ini dia mengatakan kepada Tuhan bahwa dia tidak mampu berdiri di hadapan Fir'aun karena dia memiliki satu masalah, yaitu cara dia berbicara, cara dia menyampaikan kata-kata, cara dia boleh menyampaikan pesan-pesan yang Tuhan inginkan untuk dia sampaikan kepada Fir'aun. Dia merasa kalau, aduh, gue kan susah ngomong ya orangnya ya. Ini kalau kita lihat dari Fir'aun, dari Musa, dia mempunyai masalah tentang kegagapan ya, gitu loh. Dia tidak bisa berbicara dengan lancar, dia tidak bisa menggunakan kata-kata dengan tepat. Ada perkataan-perkataan yang dia rasa tidak pas perkataan untuk disampaikan kepada Fir'aun. Nah, ini juga dirasakan oleh Musa. Dan kembali lagi, kalau kita melihat apa yang Musa rasakan, saya juga percaya kita juga pernah menghadapi hal ini. Dan mungkin pada saat ini saudara terkasih juga sedang menghadapi akan hal ini, yaitu mempunyai kekhawatiran tersendiri yang merasa bahwa segi masalah itu tidak akan membawa engkau maju ke depan, tidak akan membawa engkau meraih kesuksesan, tidak akan membawa engkau kepada keberhasilan. Amen. Nah, pada saat ini saudara terkasih, apabila engkau berada dalam satu situasi ini, mari pelajari dari apa yang Musa lakukan. Dia menyadari, dia telah melihat mukjizat Tuhan banyak terjadi di dalam kehidupan dia, tetapi tetap ada satu kekhawatiran yang dia rasakan di dalam hatinya. Nah, ini yang akan membawa dia sebetulnya kepada kehancuran kehidupannya apabila dia tidak mendengarkan Tuhan. Nah,
begitu juga dengan kita. Di saat situasi kita berhadapan dengan satu situasi yang kita merasa bahwa ini kekurangan saya, oleh karena kekurangan saya ini, maka saya tidak akan maju. Oleh karena kekurangan saya ini, maka saya tidak akan bisa berhasil. Oleh karena kekurangan saya ini, saya tidak akan pernah bisa menikah. Oleh karena kekurangan saya ini, saya tidak akan pernah bisa menyelesaikan kuliah saya. That's a nonsense. Itu satu omong kosong. Pastor Meta juga tadi sudah mengatakannya. Ya kan? Nah, kalau kita melihat kembali dan kita mulai menelaah, ya enggak? Kalau Tuhan kan sanggup membuat setiap mukjizat. Kenapa untuk hal ini Tuhan tidak menghilangkannya dari Musa? Padahal kalau Tuhan mau menghilangkan kegagapan ini, kekurangan Musa yang dia khawatirkan ini, aduh, gampang banget. Gampang banget. Ya enggak sih, cuma gitu aja juga udah bisa. Musa akan menjadi orang yang pandai berbicara, Musa akan menjadi orang yang pandai merangkai kata-kata. Tentunya mudah buat Tuhan. Tetapi mengapa Tuhan tidak menghilangkan kekurangan Musa ini? Mengapa Tuhan tidak mengambil kekurangan ini dan menggantinya menjadi satu keajaiban sehingga Musa menjadi seseorang yang pandai berbicara? Mengapa? Mari kita telusuri dengan lebih dalam lagi. Padahal buat Tuhan, waduh, itu gampang banget. Untuk menghilangkan setiap hal keburukan di dalam kehidupan kita, Tuhan itu sangat mudah sekali untuk melakukannya. Tetapi apa yang Tuhan katakan kepada Musa? Kamu, Musa, engkau memiliki persis apa yang kamu butuhkan untuk dapat melakukan apa yang ingin untuk kamu lakukan, seperti apa yang saya mau. Ini ya perkataan Tuhan. Nah, kalau kita berada di posisi ini, mari dengarkan dengan baik. Bukan Tuhan tidak mengasihi kita, bukan Tuhan tidak menyayangi kita dengan menghilangkan kekurangan kita. Tidak. Tetapi pahami ini dengan baik. Tuhan punya maksud yang indah dengan tidak menghilangkan kekurangan Musa pada setiap perkataan yang dia sampaikan. Karena dalam setiap kekurangan, pada saat ini Musa mengatakan bahwa kekurangannya adalah dalam hal berbicara. Dalam kekurangannya Tuhan mampu melakukan perkara yang lebih dahsyat lagi. Kalau Tuhan mampu mengubah setiap halnya, tongkat menjadi ular, air menjadi anggur. Wah, apa susahnya buat Tuhan untuk menghilangkan kegagapannya Musa? Tetapi Tuhan cuma mau melihat apakah Musa mau berserah sepenuhnya, mau mengandalkan Tuhan sepenuhnya, mau mempergunakan kekurangannya untuk bisa memberikan ruang kepada Tuhan melakukan mukjizatnya dengan lebih lagi. Amen. Ini berarti bicara tentang pengandalan diri. Apakah Musa tetap mengandalkan dirinya dan menolak pilihan yang Tuhan sudah berikan kepadanya, atau dia mengandalkan Tuhan dengan segala kekurangannya karena dia percaya Tuhan sanggup melakukan dengan lebih lagi karena Tuhan tahu apa yang dia butuhkan. Amen. Ini yang harus dipahami. Nah, begitu juga dengan kita. Apa kita masih nunggu harus jadi sempurna dulu untuk bisa melakukan segala kebaikan? Apa kita masih harus menunggu dulu supaya Tuhan hilangkan kekurangan kita baru kita mulai mencari pasangan hidup? Apa kita harus menunggu dulu sampai kita benar-benar menjadi jenius baru kita mau menyelesaikan kuliah kita? Apakah kita mau menunggu dulu sampai kita jadi orang kaya, punya uang yang cukup baru kita mau memiliki seorang anak? No, come on. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Di sini masalahnya, apakah kita benar-benar mengandalkan Dia? Apakah kita benar-benar mau berserah kepada Dia karena Dia sanggup melakukan apapun? Amen. Amen. Jadi mari, bagi engkau saudara-saudara terkasih yang pada saat ini berada dalam situasi ini, yang merasa aduh kayaknya gue gak pantas, aduh kayaknya gue begini, aduh kayaknya, hilangkan itu semua. Tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang baik buat engkau. Tidak akan pernah menjadikan dirimu menjadi lebih baik apabila engkau tidak mengandalkan Tuhan. Jadi mari saudara terkasih, lakukan seperti apa yang Musa lakukan. Apa sih yang Musa lakukan setelah ini? Nah, ini yang harus kita ambil maknanya. Apa sih yang Musa lakukan di saat dia sudah tahu kekurangannya, tetapi dia mau tetap terus melangkah? Silakan Pastor Meta. Yeah, I think before we go into the 3 steps, as we always do, we have to realize 2 things from this message. The first one is, like Moses, we also tend to come up with excuses
not to do what God wants us to do. I mean, Moses was coming up with excuses, right? He said, I can't speak, I can't speak. Yeah. You know what God did? Actually, God said, Moses, go and tell Pharaoh, let my people go. If you don't, I will change the sea, the river into blood. Moses went and said that. Then of course, Pharaoh with all his magicians said, oh, the changing water into blood, I also can do. Yeah. Right? So he goes away, he says, God, this didn't happen. God says, go back again and tell him now, there's going to come locusts to wipe out the land from all the food. Right? And so he went again and he said, my God tells you that that's how he's speaking, right? And he doesn't know how to use the right words, so he's just going to say what God tells him. Yeah. God says, say this, he'll do. Yeah. Huh? Right? So that's what happened, right? So when we realize that we tend to tell God, well, I'm not ready, I don't have money, I don't have this, I don't have that. God is saying, just go do what I tell you to do. He didn't ask you to do more, He didn't ask you to do less. He asked you to do exactly that. Right? That's the first thing we have to realize from this message. The second thing we should realize is God didn't take away His limitations. Why? I mean, the limitation of speaking difficultly and slowly probably irritate Pharaoh, probably irritate all the people around him. And maybe the message didn't come out well, right? But why God didn't take it away? I believe, from what I understand, is God is saying, I want you to go there and rely on what I told you to tell them, not try to think about what is the best thing to say. Just go and say what I asked you to say. And because you can't speak well, you're going to rely on me to do the right thing. And you're going to pray about it. I mean, if you're not so sure, you're going to go, God, I'm scared, but I trust you. I believe you, so I'm going to go and say it, but I'm going to keep myself in prayer all the time. Because why? I don't know what I'm going to do. So that kept Moses humble. Imagine if Moses was perfect. He would walk in and go, la, 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 and say whatever, right? And he say it as if I say to you, not God. Yes. Remember, there's one time when Moses got really, really too confident. Remember, there's one time when Moses got too confident. What happened? God says, go and strike go and speak to the rock. What did Moses do? He went and speak to the rock and he struck the rock. Remember, that's when Moses became too confident, because he believed God gave him so much power that he could do whatever and God will bless him. Which is true, God did bless him. But God says, because you do more than what I asked you to do, you can never enter the promised land. Yes. So there's a lot of learning from this message. That God asks us to do something, do exactly what He said. Yeah. Not more, not less. Yes. Don't become overconfident, but rely on the Lord. How do we do this? Always get into your first step, the posture of prayer. Whatever you do, pray. Short prayers. The short prayer is not to show that you are confident, to show that you are powerful. The short prayer is to remind you that, God, you are the one leading this. God, I'm lowering myself because you are the one in front of me, not me. Yeah. That's why prayer is that. Prayer is, sometimes you have to get into the kneeling position to remind yourself that you are kneeling. You are not standing up and God is kneeling down to you. No. We have to come into the posture of prayer. And posture of prayer doesn't mean you fall on the ground and sleep on the ground or whatever. No, you don't really need to do that. In your heart, you have to get into the posture of prayer, meaning lower yourself to God. Yeah. That's it. That's what prayer is all about. Speaking to Lord like how Moses did, and saying, God, I'm not perfect, but because you say so, I'll do it. Right? And because of you, I can walk proud in all my sin, in all my negativity, in all my situation. I can walk proud because you gave me that authority. That's prayer. Yeah. And sometimes it's hard to walk proud when you are sick and you've been sick for so long. Yeah. I mean, in the situation where I got my sinus for so long today, praise the Lord, it's not there, right? But when it comes, I still can walk proud, because why? I know that the Lord has given me authority to do so. So you come into praise and worship for the thanksgiving in everything God provides you.
even if you haven't received it yet, because He knows what you need. When you need it, He will provide at the exact perfect time. Amen. I say perfect time. Some people say, sometimes it comes too late. No, it didn't come too late. God knows that that's the better time than your choice. So prayer, praise, worship. Right? We'll come to the third step in a moment. Yes, baik. Ya, saudara terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat hal-hal yang harus kita lakukan melalui firman Tuhan yang kita terima di pagi hari ini ya, dari apa yang Musa lakukan, dari apa yang Musa berikan, dari apa yang Musa dedikasikan ataupun juga kredibilitas yang dia berikan dari setiap apa yang Tuhan mau untuk dia lakukan. Nah, kalau tadi saya menyampaikan bahwa mari kita mengambil satu keputusan di dalam kehidupan kita, seperti Musa mengambil keputusan pada saat dia berkata kepada Tuhan bahwa dia mempunyai satu kekhawatiran atau satu kekurangan di mana dia tidak bisa berbicara dengan baik. Nah, kalau kita melihat yang pertama, tadi sudah saya sampaikan dari apa yang disampaikan oleh Pastor Meta. Poin pertama yang kita ambil, satu pembelajaran dari firman Tuhan ini dan harus kita lakukan, kita apply dalam kehidupan kita sehingga kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang seperti apa yang Tuhan mau ya. Yang pertama adalah mengandalkan Tuhan. Ini sudah saya ulang beberapa kali melalui firman Tuhan di pagi hari ini, bahwa Tuhan cuma ingin melihat bagaimana kita mengandalkan Dia di dalam kekurangan kita. Bukan satu hal yang susah, bukan satu hal yang sulit untuk Tuhan menghilangkan segala kekurangan di dalam diri kita. Tetapi yang menjadi masalah, di saat kita menjadi sempurna menurut takaran kita, maka kita akan menjadi pribadi yang lupa diri. Kita merasa bahwa segala hal yang kita miliki pada saat ini adalah hasil usaha kita sendiri. Nah, kalau melihat dari segi kekurangan, begitu kita menyadari bahwa kita bukan sempurna, bahwa kita berbatas, kita punya keterbatasan di dalam kehidupan kita, Tuhan mau tahu dalam keterbatasan kita, apakah kita mengandalkan Dia atau kita tetap mengandalkan diri sendiri dengan tidak memacu diri menjadi lebih baik. Dalam arti, ya udahlah, ini aku tidak mau, padahal Tuhan mau menempatkan kita di sana. Ini satu pembelajaran yang pertama, yaitu mengandalkan Tuhan. Nah, kalau melihat dari segi yang kedua, yaitu kalau Musa pada saat itu diangkat kekurangannya atau diambil kekurangannya menjadi seorang pembicara yang baik atau menggunakan kata-kata yang baik, ya kan? Tentunya Musa akan lupa diri. Kalau kita melihat perjalanan ceritanya Musa, ada satu part yang Musa sudah mulai mengandalkan diri sendiri, sudah mulai lupa diri, di mana Tuhan mengatakan waktu pertama kali adalah dia berbicara. Dan yang kedua, Tuhan tidak mengatakan berbicara, tetapi Tuhan mengatakan hal yang lain kepada Musa. Tetapi karena dia sudah mulai merasa angkuh dan sombong, karena dia merasa bahwa Tuhan ada menyertai dia dalam segala sesuatunya, tetapi dia mengandalkan diri sendiri, akhirnya dia tidak mendengar persis seperti apa yang Tuhan sampaikan. Nah, di dalam pagi ini melalui firman Tuhan Keluaran 4 ayat yang ke-10 ini pembelajaran yang kedua adalah Tuhan mau Musa mengatakan persis seperti apa yang Tuhan inginkan. Karena kalau Tuhan mengambil kekurangan dia, maka pada saat itu mungkin dia akan menyampaikan atau mengurai kata-kata yang indah sehingga poin yang Tuhan mau tidak tersampaikan dengan jelas. Nah, ini juga kadang terjadi, bukan kadang, kebanyakan juga terjadi di dalam kehidupan kita. Kita pikir kita tidak layak, kita pikir kita tidak pantas untuk berada di sana karena kita bukan seseorang yang pintar, bukan hanya merangkai kata, tapi mungkin merangkai situasi, merangkai keadaan, merangkai penampilan, merangkai apapun itu yang pada saat ini sedang engkau jalani di dalam kehidupanmu. No. Jangan berpikir seperti ini. Tetapi di saat Tuhan menyuruh engkau, di saat Tuhan berkata kepadamu, lakukan seperti apa yang Tuhan katakan. Exactly what He say. Apa yang Tuhan omong, lakukan itu. Jangan ditambahin, jangan dikurangin. Itu yang Tuhan mau. Amen. Ya, itu adalah pembelajaran yang kedua, poin yang kedua. Poin yang ketiga ini bicara tentang patuh dan taat. Musa mengambil keputusan untuk menjadi pribadi yang patuh dan taat kepada Tuhan. Dia sudah menyampaikan bahwa dia mempunyai kekhawatiran karena kekurangannya, tetapi dia memilih untuk, baik Tuhan,
Saya akan melakukan apa yang Engkau mau. Dia menjadi pribadi, tetap menjadi pribadi yang patuh dan taat atas apa yang Tuhan mau. Nah, ini hal-hal seperti ini yang kita juga harus sadari. Apakah kita, kita mungkin sudah mendengar suara Tuhan, kita sudah tahu persis apa yang Tuhan mau, tapi kita mau taat gak sih? Kita mau melakukannya gak sih? Atau kita masih tetap menunda dan menunggu waktu kita sendiri di saat kita merasa kita siap? Ya kan? Kalau itu, maka akhirnya semuanya akan terlambat. Karena pembelajaran atau poin yang keempat pada pagi hari ini bicara tentang waktunya Tuhan. Kalau Tuhan sudah suruh sekarang, atau Tuhan sudah suruh saat ini, tapi engkau masih merasa mempunyai kekurangan dan engkau tidak melakukannya, maka engkau akan kehilangan kesempatan yang Tuhan berikan. Oleh karena itu, waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Jangan tunda, jangan ragu, lakukan saja. Karena di saat Tuhan sudah suruh saat ini, itu berarti apa yang engkau khawatirkan, apa yang engkau takutkan, apa yang engkau rasa engkau tidak akan sanggup melakukannya, Tuhan mampu melakukannya untuk engkau. Karena Dia tahu apa yang engkau butuhkan. Amen, amen, amen. 4 poin yang kita terima di pagi hari ini melalui firman Tuhan. Mari kita lakukan. Tetapi untuk bisa melakukan 4 hal ini, untuk bisa menjadi pribadi yang 4 hal ini, yaitu mengandalkan Tuhan, melakukan persis seperti apa yang Tuhan mau, menjadi pribadi yang taat dan patuh, dan juga percaya akan waktunya Tuhan, ini bukan sesuatu yang mudah, dan bukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam 1 hari aja. Bukan bisa dilakukan dalam 1 minggu aja mungkin ya Pastor Meta. Ini harus dilakukan dan harus dilatih seumur hidup kita. Amen. Gitu loh, karena kan kita akan menghadapi begitu banyak hal. Ya kan, mungkin pada saat ini kita belajar dari Musa tentang 1 kekhawatiran saja. Tetapi kalau dalam perjalanannya kan Musa banyak hal yang dikhawatirkan sebetulnya. Nah, itu juga dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, untuk menjadi pribadi yang seperti ini harus dilatih untuk sampai seumur hidup. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kembali kepada hal berdoa kita, sikap diri kita. Kalau kami juga sering mengatakan bahwa berdoa ini bicara tentang sikap diri. Sikap diri bicara tentang apakah kita mampu merendahkan diri kita untuk berkomunikasi sama Tuhan. Ini yang dikatakan berdoa. Karena kalau kita melihat ya mengandalkan Tuhan, tentunya kita mau dong kasih tahu sama Tuhan, Tuhan bagian ini seperti Musa, bagian ini saya nggak bisa Tuhan, bagaimana? Itu bicara tentang mengandalkan Tuhan. Di dalam doa kita lah kita berkomunikasi sama Tuhan. Yang kedua poinnya, melakukan persis seperti apa yang Tuhan katakan. Kita menjadi pribadi yang peka. Bagaimana kita boleh menjadi peka akan suara Tuhan kalau pemikiran kita dan hati kita dipenuhi dengan suara-suara yang tidak penting. Nah, untuk mendengarkan suara yang penting, tentunya kita harus masuk pada sikap diri yang benar. Bagaimana kita bisa benar-benar menemui satu sosok yang kita andalkan, yaitu Tuhan. Ya, ini dari hal berdoa. Dan dari hal yang ketiga, menjadi pribadi yang patuh dan taat. Ini adalah kita mendengarkan tuntunan Tuhan melalui doa-doa kita. Karena patuh dan taat ini bicara tentang keegoisan diri kita sebagai manusia. Kalau kita mulai mengikis keegoisan kita mulai mengikis segala kedagingan kita, dan ini hanya bisa dilakukan melalui doa, karena dari doalah tuntunan itu kita dapatkan, penguatan itu kita dapatkan. Bagaimana kita boleh mengerti, melihat dengan lebih dalam situasinya, sehingga mampu membuat kita menjadi pribadi, yes Tuhan, ini yang saya perlukan, ini yang saya butuhkan, sehingga membawa kita untuk mengikis keegoisan kita, untuk mengikis kedagingan kita, menjadi pribadi yang patuh dan taat. Dan untuk menjadi pribadi yang mengenal waktu Tuhan, ini juga melalui doa kita, karena di saat hubungan kita baik dengan Tuhan, maka Tuhan akan memposisikan kita, Tuhan akan mempersiapkan kita, dan kita tahu persis, kita akan merasakan bahwa this is the time. Sekalipun kau sadar bahwa kayaknya gue masih belum bisa, tetapi you will know, kamu akan merasakan bahwa this is the time, ini waktunya. Karena hal yang seperti ini hanya bisa didapatkan dari hubungan yang erat antara kita sama Tuhan. Dan ini boleh didapatkan melalui doa kita.
Langkah yang pertama. Langkah yang kedua, di saat proses ini kita jalani, di saat proses ini kita bentuk, di saat proses ini kita latih dalam kehidupan kita butuh kekuatan yang lebih lagi. Nah, kekuatan yang lebih lagi ini kita dapatkan di saat kita selalu bersyukur, memuji Tuhan, mengandalkan Tuhan dengan pujian-pujian dan perkataan-perkataan kekuatan, bukan untuk keadaan di luar kita, bukan untuk orang lain yang supaya mengenal kita, tidak, tetapi untuk diri kita, memaksimalkan diri kita di dalam kekurangan kita, karena kita percaya bahwa di dalam kekurangan kita Tuhan ada di sana melakukan kebaikannya. Amen. Jadi lengkapi dengan pujian, penyembahan, karena itu adalah kekuatanmu untuk melangkah di dalam kekuranganmu. Amen. Ya, jadi yang pertama dan yang kedua. Yang ketiga, silakan Pastor Meta. Well, when it comes to the action, right, this is something where we must learn from this passage. In the action portion, there are a few things we need to do. The first thing, we must learn how to listen to the Lord. Yes, amen. Right? I mean, when we go into the posture of prayer, it's not just to tell the Lord what we want or what we need or what we want God to do. But we have to say, Lord, tell us, tell me what I should do. Yep. And then listen. A lot of us don't listen well, right? Don't say that God talk to you, Anila. You know, sometimes your wife talk to you, or your husband talk to you, or your friend talk to you, still with your phone. Yeah. You know, you're multitasking. I know I also multitask very well, right? But the thing is, you need to stop and listen and pay attention to what God is saying to you. That's why the short prayer is very important. You are having a conversation with somebody and it's going in a direction where your emotion is getting involved, everything is getting involved. You should stop a moment. While that's going on, you can go, just give me a second, let me collect my thoughts. And when you collect your thoughts, you go, Lord, I'm trying to collect my thoughts here, what's the right thing for me to say in response to that? Don't respond straight away with anger or hatred. You're going to make mistakes. Yeah. That's why if you have ever met a Jew, a real Jew, right? You notice how they speak. There's a lot of pause. They speak to you, and then when you speak to them, they don't answer straight away. They think. And I always thought it was just thinking. No, there's also the posture of, Lord, what am I to say? I want to say this, but is it the right thing to say? So this is how you should start having that short prayer in you, which will cause you to pause before you respond. That will save you a lot of heartaches. Yeah. Right? The second thing that we can learn from this in terms of action is we need to get into the right posture with God. We walk around too proud. It doesn't matter. You can be proud, but in the right manner. I'm proud that Lord leads me in everything I see. I'm proud that when God says do this, I do. I don't have to fear. Right? But when you become too proud, you start making mistakes. You say, God allows me to, therefore because of this authority, I become rude. Yeah. I become obnoxious. My ego becomes the size of the state of the US, It doesn't need to get to that point. Right? You just need to remain with God above you. Yeah. And because God is so high up, actually just remaining below God, you're very high up already. You don't have to go and prove to people that you're great. Moses could easily go up to Pharaoh and say, you know what, because I'm so close to God, I'm higher than you. He could have done that. He's holding a staff that could do things that maybe he could even wipe out the whole of the Pharaoh and the magicians. He could have leveled all of them with the staff that God gave him. But he didn't walk in there with pride, with all the ego, because God left one thing in him to keep him humble. We have to learn that Lord has given us so much power in our lips. Be healed and the person get healed. Be cursed and the person get cursed. But God says in our heart that we should always be humble, always be obedient to Him, and always be in a posture of prayer, meaning lower yourself, even to people. Yeah. Amen. These are the actions that we need to carry into us every day. We can be proud, we can be confident that God is with us, but we should be humble, because there are still limitations in us that God wants us to use for His kingdom. I hope this bless you.
that gives you some understanding that God has given us so much. He has given us all the blessings. We have to learn how to receive and how to apply His blessings, and learn when to reject certain blessings that will take us away from the Lord. See, some blessings God gives, but it keeps us out of His kingdom. In the case of Moses, Lord says, speak to the rock and something will happen. The first time He says, go knock on the rock twice and water will come out, right? Second time He says, go speak to the rock. This time Moses, wow, the first time he knocked 2 times, he knows already, right? So he comes second time, he speak to the rock and he strike the rock. Water still came out. Blessing still comes. But the Lord said to Moses then, because you do more than what I say, you cannot enter. Everybody else can enter, you cannot enter. I mean, this is very scary. I don't know about you. Okay, be careful. Listen carefully. God knows what you need. Follow. Be obedient. Don't do more. Don't do less. Because it can stop you from receiving the blessing that's come to everybody but you. I hope this bless you. Ya, jadi saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, langkah yang ketiga ini bicara tentang tindakan kita, perlakuan kita, apa yang kita kerjakan dan kita lakukan dari apa yang kita apply-kan di dalam kehidupan kita secara pribadi terlebih dahulu ya. Kalau tadi langkah yang pertama bicara tentang berdoa, langkah yang kedua bicara tentang memuji dan memuliakan Tuhan. That's a good step. Maksudnya langkahnya sudah baik dan kita sudah melakukannya. Tetapi kalau dalam tindakannya akhirnya kita salah mengapply-nya, ini juga yang menjadi kendala buat kita. Karena akhirnya bukan hal mengandalkan Tuhan lagi dan bukan melakukan persis seperti apa yang Tuhan katakan dan bukan menjadi pribadi yang patuh dan taat. Dan bukan pada waktunya Tuhan lah akhirnya kita mengerjakan segala sesuatunya. Tetapi ini lebih kepada kita melihat diri kita sendiri yang melakukannya. Nah, ini yang harus kita hati-hatikan. Oleh karena itu, bicara tentang tindakan dalam step yang ketiga ini adalah kita harus mempunyai hati yang bijaksana. Untuk kita bisa melihat bahwa apa yang kita lakukan bukan karena pengandalan diri kita sendiri, tetapi benar-benar kita menjalankan apa yang kita komunikasikan dengan Tuhan, apa yang kita dengarkan dari apa yang Tuhan katakan, apa yang kita latih dari dalam diri kita untuk menjadi pribadi yang taat dan patuh, dan apa yang kita nantikan pada waktunya yang datang kepada kita. Oh yeah, talking about time. Sorry, I just got this message. You know, when we want something, we want God to bring it early. Lord, I want it now. Lord says 3 days later, no, I want it now. Funny thing is, when it comes to what Lord wants, we don't say, Lord, give it to me now so that I can do it now. We say, Lord, later, I'll do it later. Can you see something is going wrong here? God says, I want you to do this now. And you go, Lord, I think I wait 1 day lah. I'm not ready. I wait 1 month. I wait. You know, we do that. Yeah. But when God says go now, we hold back. When God says later, we want it now. That's not being obedient. That's not negotiating, right? You need to stop doing that and go, Lord, I'll do it now. Yeah. Right? Lord, I want something, but I wait for your time. Not the other way around. Right? We need to change that. The waktu Tuhan, that's God's time, not our time. Ya, jadi sekali lagi pembicaraan atau bagian yang harus kita lakukan tadi adalah mengenai tindakan kita, bahwa kita memang menjadi pribadi yang harus semakin hari semakin lebih bijaksana, bukan semakin hari justru semakin lebih melihat bahwa oh ternyata gue sanggup, oh ternyata gue bisa gitu, bukan menjadi pribadi yang seperti itu ya. Tetapi tindakan di sini bicara adalah kebijaksanaan dan terus menerus di dalam kehidupan kita, di dalam hari-hari yang kita lewatkan. Karena dari kebijaksanaan itulah, kebijaksanaan Tuhan yang menyertai kita itulah, akhirnya kita akan terus menjadi pribadi yang mengingat dan menjadi pribadi yang terus memahami kehendak Tuhan. Ya, kalau tadi Pastor Meta memberikan satu contoh dari kehidupan Musa sendiri ya kan, di mana Musa pada saat itu ada kejadian di dalam perjalanan kehidupannya Musa, Tuhan mengatakan bahwa engkau harus memukul batu itu. Awalnya dia lakukan, tetapi begitu kejadian yang serupa terjadi kembali, padahal Tuhan tidak mengatakan hal yang sama, Tuhan mengatakan bicara. Ini satu hal yang berbeda, tetapi karena Musa sudah mengandalkan diri sendiri, Musa sudah tidak menjadi bijaksana lagi, Musa sudah merasa dirinya mampu untuk bisa melakukan semuanya sendiri. Akhirnya
ini bukan hanya merugikan dia, tetapi merugikan banyak hal di dalam kehidupannya. Nah, ini juga akhirnya apabila kita menjadi pribadi yang lupa di dalam tindakan kita, artinya kita sudah melewati batas dari kebijaksanaan yang Tuhan berikan kepada kita menjadi kebijaksanaan kita sendiri. Akhirnya kita bukan hanya merugikan diri kita sendiri, tetapi merugikan setiap hal yang sedang kita kerjakan atau sedang kita upayakan pada saat itu atau pada saat ini yang anak-anak Tuhan sedang menjalaninya, ya kan? Nah, bicara tentang waktu Tuhan yang harus kita pahami juga di sini tadi tambahan sedikit dari Pastor Meta, ya kan? Kadang-kadang ini kita mau minta sesuatu sama Tuhan. Tuhan, saya mau minta, katakan Tuhan, saya mau liburan bulan Januari, katakan demikian. Saya mau terjadi bulan Januari, tapi Tuhan bilang, oh tidak, tepatnya nanti di bulan Maret. Tuhan katakan demikian. Oh, nggak mau Tuhan, saya maunya pokoknya bulan Januari. Pokoknya di bulan Januari itu saya ada waktu, saya bisa cuti, saya bisa ajak orang-orang yang saya mau. Pokoknya semuanya waktunya tepat di bulan Januari. Pokoknya Tuhan harus bisa kasih itu, ya Tuhan ya Tuhan ya. Pokoknya mengadakan dealing sama Tuhan, ya kan, tawar menawar istilahnya. Nah, Tuhan katakan nggak bisa, pokoknya saya kasih waktu kamu di bulan Maret, karena di bulan Maret itu semuanya perfect, semuanya saya akan buat sempurna buat kamu. Nggak bisa dong Tuhan, aku kan begini, aku kan begitu. Di saat kita mau sesuatu sama Tuhan, kita paksa Tuhan untuk mengikuti schedule kita. Kita paksa Tuhan untuk mengikuti, ini loh Tuhan timing kita nih Tuhan. Ini loh maunya saya Tuhan. Tetapi di saat Tuhan mau, oke, saya mau kamu lakukan ini di bulan Januari ya, kata Tuhan. Aduh, ntar dulu deh Tuhan, soalnya gini loh Tuhan, bulan Januari itu tuh kan, aduh, nenek saya tuh begini, ya kan, saya tuh belum bisa, belum beli baju baru Tuhan. Terus banyak sekali rentetan-rentetan yang tidak mau dilakukan di saat Tuhan menginginkan sesuatu dari kita. Coba dibayangkan, adil nggak sih gitu loh? Padahal kita tahu Tuhan yang memberikan segalanya. Kita tahu, kita sudah paham, kita sudah mengerti bahwa segala kehidupan yang kita punya ini adalah punya Tuhan. Tapi kita masih bernegosiasi akan hal ini. Sangat disayangkan, bukan? Nah, oleh karena itu di saat kita tahu, seperti Musa juga sangat mengetahui bahwa Tuhan melakukan segala mukjizat-mukjizat luar biasa, tetapi dia tetap masih mempunyai keraguan. Nah, ini juga kita. Kita mengetahui bahwa Tuhan itu menyediakan segala yang kita perlukan, yang kita butuhkan. Tapi begitu Tuhan mau kita melakukan sesuatu, kita mulai melihat kekurangan kita. Tapi satu hal yang harus saya garis bawahi di sini, mari kita mengambil keputusan seperti apa yang Musa ambil. Keputusan yang sangat penting di dalam hidupnya pada saat itu melalui Keluaran 4 ayat yang ke-10 di pagi hari ini, yaitu dia tetap mengandalkan Tuhan, dia tetap percaya dan melakukan seperti apa yang Tuhan katakan, persis seperti apa yang Tuhan mau. Dia menjadi pribadi yang taat dan menjadi pribadi yang patuh, dan dia tahu di saat Tuhan menyuruh dia melakukan itu adalah waktu yang tepat untuk dia melakukannya. Jadi 4 poin yang kita ambil di pagi hari ini menjadi pegangan kita untuk melangkah dengan kaki kita. Angkat kepalamu. Kekurangan yang ada di dalam kehidupanmu, kekurangan yang ada di dalam dirimu, bukan satu penghalang untuk Tuhan melakukan perkara yang ajaib melalui kehidupanmu. Oleh karena itu jangan ragu, jangan takut, jangan khawatir. Di saat engkau mempunyai satu misi, di saat engkau mempunyai satu visi untuk kehidupanmu, untuk masa depanmu, bahkan untuk kehidupan orang banyak, lakukan. Apapun yang kau rasakan kekuranganmu, percaya Tuhan ada bersama engkau, menyertai engkau, dan melakukan yang terbaik untuk engkau. Haleluya. Ya, baik saudara terkasih, demikianlah morning breakfast kita di pagi hari ini, atau renungan kita di pagi hari ini. Kiranya 4 poin ini jangan tunda lagi. Lakukan, jalani, tersenyum, angkat kepalamu, dan bawa Tuhan dalam setiap langkah kakimu. Amin. Ya, sebelum kita mengakhiri dengan pujian dan menutup morning breakfast pada pagi hari ini, nantinya akan ada beberapa informasi juga. Sekali lagi kami rindu untuk mengajak kita semua terlebih dahulu untuk kita sama-sama bersatu di dalam doa. Amen. Praise you, Father. Amen, Jesus. Thank you, Lord, Yes, for Lord. always knowing what we need. Yes. For always preparing us for what we want and what we need. Yes. But we thank you, Lord, that certain things that we want, you know we don't need it. Amen, And Lord. that you take us away from that. Yes. So Lord, thank you for always guiding our steps in the right manner to meet
what you want us to achieve. Haleluya. So thank you, Lord, that also in these times of situation where you want us to do certain things, you're going to enable us. You're going to give us the capability, you're going to give us the strength. And wherever we are going to be lacking, Lord, we're going to trust that you allowed it for a reason. Amen. And we're going to remain humble in you, to be obedient in everything you tell us to do, Lord. Yes. Lord, thank you and forgive us, Lord, for times where we have delayed your requests, where we have insisted on things moving faster than what we deserve. Lord, we thank you that you have given us all these capabilities, all this flexibility, no matter how disobedient we have become, that you've guided us accordingly, Lord. And we thank you for your blessings to flow in us, even when we don't deserve it, even when we feel that it's not there, it has been flowing through us, Lord. Amen. And we take all of this into stride, and Lord, we know that you have done this not because of us, but because of your Son, Jesus Christ. Amen, so we Jesus. thank you, Lord, that you have sacrificed your Son for us, and we thank you, Jesus, that you have given us the authority to claim your position with the Father in heaven. In your Amen. name we pray. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang begitu indah di pagi hari ini. 4 poin Tuhan yang kami terima di pagi hari ini, dan kami mau melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami tidak peduli dengan kekurangan kami, dengan keterbatasan kami, tetapi yang sekarang kami ambil keputusan di dalam kehidupan kami. Saudara terkasih, katakan dengan segenap hatimu, kami mau menjadi pribadi yang mengandalkan Engkau Tuhan. Kami mau menjadi pribadi yang melakukan persis seperti apa yang Kau katakan. Kami juga mau menjadi pribadi yang patuh dan taat, dan kami juga mau menjadi pribadi yang setia di dalam waktu-Mu Tuhan, dan bukan waktu kami. Inilah Tuhan diri kami yang baru Tuhan pada pagi hari ini. Kami berjalan Tuhan bersama Engkau Yesus, dan kami terima pesan firman-Mu Tuhan di pagi hari ini, dan kami rindu untuk melakukannya di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih untuk Pastor Meta yang menyampaikan kebenaran akan firman-Mu. Terima kasih untuk setiap doa dan dukungan yang diberikannya Tuhan. Kami percaya, kami mengimani, kami mengaminkan Tuhan, dan kami menyerahkan segalanya hanya di dalam tangan kasih kuasa-Mu yang indah. Terima kasih Tuhan Yesus. Diberkatilah Engkau anak-anak Tuhan terkasih di dalam setiap kehidupan-Mu. Tangan kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai Engkau mulai detik ini dan sampai selama-lamanya. Diberkatilah Engkau anak-anak Tuhan terkasih dalam segala hal yang Tuhan percayakan pada saat ini ke dalam tangan-Mu, ke dalam kehidupan-Mu. Jangan Engkau ragu, tetaplah terus melangkah. Sekalipun Engkau merasakan bahwa Engkau tidak mampu, sekalipun Engkau merasakan bahwa Engkau tidak sanggup, sekalipun Engkau merasakan bahwa Engkau tidak bisa melakukannya karena kekuranganmu, katakan di pagi hari ini, Tuhan, aku sanggup karena Engkau Tuhan yang ada bersamaku. Lakukan dengan segala kebaikan yang Tuhan berikan di dalam kehidupanmu. Diberkatilah Engkau anak-anak Tuhan bersama seluruh keluargamu, suamimu, istrimu, anak-anakmu, dan keluarga besarmu, dan juga orang-orang yang berada di sekitar Engkau. Mari kita anak-anak Tuhan tetap terus bertumbuh berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan diberkatilah Engkau anak-anak Tuhan di dalam kesehatanmu, sukacitamu, damai sejahteramu. Kasih Tuhan Yesus begitu indah bagi kita anak-anaknya. Mari katakan dengan segenap hati, haleluya. Amen. Amen. Amen, amen. Ya, sebelum kita masuk kepada pujian kita di hari ini, di pagi ini, untuk menutup perjumpaan kita melalui Morning Breakfast with God, dan pujian ini sangat familiar sekali, saya yakin kita semua sangat mengetahuinya. Judul ini pujian ini berjudul Bersamamu Tuhan, dan ini dinyanyikan, diciptakan, dan juga dikaryakan oleh saudara terkasih kita, yaitu Sister Sari Simorangkir. Nah, sebelum kita membawakan pujian ini, beberapa informasi akan kami sampaikan di sini untuk pribadi-pribadi yang membutuhkan counseling, membutuhkan prayer request, membutuhkan pendalaman tentang firman Tuhan, boleh menghubungi kami melalui gereja kami GKA Holy Ministries. Dan juga untuk pribadi yang rindu untuk membawakan pujian di pagi hari dalam saat teduh memuji dan menyembah yang kami lakukan melalui YouTube kami, yaitu GKA Holy Ministries. Mungkin ada pujian yang ingin sama-sama dinyanyikan, juga boleh menghubungi kami melalui gereja kami GKA Holy Ministries. Dan juga untuk pelayanan doa untuk rumah baru ataupun gedung baru atau pelayanan baru atau apapun itu, dan juga mungkin pemberitaan tentang firman Tuhan ataupun khotbah, ataupun juga melalui webinar, juga boleh juga menghubungi kami melalui gereja GKA Holy Ministries kami. Tetapi yang harus digarisbawahi dengan sangat teliti dan diperhatikan adalah kami melakukan setiap pelayanan kami secara online.
Jadi pada saat ini kami masih melakukan pelayanan secara online, baik di Malaysia ataupun di Indonesia, karena keadaannya, karena situasinya. Jadi kami tetap mengambil keputusan untuk melakukan semuanya secara online. Nah, kami juga bekerja sama bersama GKA Pemenang di bawah pimpinan hambanya Bapak Pendeta Jamson Manurung dalam kebaktian Healing Ministries, yaitu doa kesembuhan dan juga doa pelepasan. Nah, ini dilakukan secara langsung melalui media sosial juga di dalam GKA Pemenang bersama hambanya Bapak Jamson Manurung setiap hari Rabu jam 2 siang waktu Indonesia. Jadi jam 2 siang waktu Indonesia, kalau waktu Malaysianya jam 3 sore, hampir sore ya, hampir petang ya. Nah, ini dilakukan secara langsung juga, jadi boleh mengikutinya. Nah, untuk yang memerlukan doa kesembuhan dan doa pelepasan secara pribadi, boleh menghubungi beliau langsung di nomor telepon +62 812 63 83 269, atau boleh juga menghubungi kami juga melalui GKA Holy Ministry. Nanti kami yang akan menghubungkan langsung kepada beliau. Nah, nomor WhatsApp ataupun nomor telepon GKA Holy Ministries yaitu nomor Malaysia +6016 408 1478 atau +6 016 408 1478 untuk nomor Malaysia. Untuk nomor Indonesia +62 811 979 1478. Inilah nomor telepon yang boleh dihubungi melalui GKA Holy Ministries kami. Nah, baik saudara terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk kita mengangkat pujian sebelum kita kembali kepada aktivitas kita masing-masing. Bersamamu Bapa. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Saya percaya pujian ini sangat kita pahami dengan indah. Benar Tuhan Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Amin. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Haleluya Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Yes Lord. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari sama-sama angkat suaramu saudara terkasih, katakan bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenankan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, haleluya Yesus, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saudara terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan berpisah sementara waktu dan kita akan kembali melalui program Morning Breakfast with God ini besok pagi di waktu yang sama tentunya. Dan kami, Pastor Meta Emayu, mengucapkan terima kasih untuk yang bisa bergabung di pagi hari ini dan selamat mengikuti juga untuk yang di jam-jam berikutnya. Dan kami mengucapkan selamat beraktivitas untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Jesus bless. Yuk sama-sama kita selesaikan pujian ini, saudara terkasih. Kasih-Mu, haleluya. Katakan dengan segenap hati, bersamamu ku lewati semua perkenangan-Mu yang, katakan teguhkan hatiku.
baik.